Jangan lupa menambahkan PHP di awalnya, baru migrate. Kita enter. Lihat di sini, total 1 new migration. Terbuat tabel baru namanya migrate. Nah, kita coba cek ke tabel apakah betul. Nah, betul ya. Oke, kita lihat lagi di sini ada lanjutannya, apply the above migration. Kita akan menjalankan yes. Kita bisa menggunakan yes seperti ini atau y saja boleh juga. Kita cek lagi. Kita refresh. Barulah terbuat tabel baru namanya berkas pegawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pintar Coding. Pada video-video sebelumnya kita sudah membahas mengenai layout dan login ya. Jadi untuk sekarang kita anggap pembahasan mengenai layout dan login itu sudah selesai. Kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini kita akan membahas mengenai y-migration. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan bunyikan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Pintar Coding. Teman-teman bisa lihat ya dokumentasi dari y-migration. Kita bisa buka di tab baru ini. Kita ketik saja di sini y-migration. Enter. Di sini ada working with database. Ini langsung dari Y framework ya. Langsung dari website Y. Kita coba buka. Sekarang kita coba baca ini. Selama pengembangan dan pemeliharaan aplikasi berbasis database, struktur database yang digunakan berkembang seperti halnya source code. Jadi rupanya tidak hanya source code saja yang ada perkembangan, database juga sama halnya. Akan ada penambahan dan pengembangan walaupun aplikasi sudah production. Misalnya, selama pengembangan aplikasi, tabel baru mungkin diperlukan. Ini produksi ini maksudnya sudah dipakai ya. Mungkin ditemukan bahwa indeks harus dibuat untuk meningkatkan kinerja query. Teman-teman bisa baca ya mengenai apa itu indeks. Indeks ini sangat berguna untuk meningkatkan kinerja query pada database. Oleh karena itu, Y mendukung apa yang disebut dengan database migration. Teman-teman bisa baca aja ya di sini. Penjelasannya di sini sudah sangat lengkap. Database migration ini sangat berguna terutama bagi teman-teman yang bekerja di perusahaan dan pembuatan aplikasi itu dilakukan bersama tim. Jadi kalau salah seorang mengupdate database, menambah tabel baru dan lain sebagainya, teman satu tim lainnya bisa tahu dan bisa implementasikan juga terhadap aplikasi mereka. Kalau kita tim itu setiap orang biasanya punya database lokal ya. Satu untuk production dan untuk melakukan testing terhadap aplikasi yang dibuat, mereka biasanya menggunakan database lokal. Kalau salah seorang mengupdate database, nah ketika kita menggunakan database migration ini, teman-teman lain bisa langsung update database menggunakan migrasi ini saja. Bagi teman-teman yang sudah familiar dengan Git, saya rasa sudah paham mengenai hal ini. Mungkin di lain kesempatan kita juga akan membahas apa itu Git dan bagaimana penggunaannya. Oke, dokumentasi ini bisa teman-teman baca saja ya. Kita lihat di sini. Di tabel tutorial Y, di sini baru ada 3 tabel ya. Ada pegawai, ada personal, ada user. Saya ingin menambah tabel baru, namanya berkas pegawai. Jadi di sini kita lihat scroll ke bawah. Nah, kita bisa menggunakan ini, y-migrate, create nama tabel yang akan kita buat. Sebagai contoh di sini ada di bawah. Y-migrate create news table. Berarti di sini contohnya kita membuat tabel baru namanya news. Penamaan ini sebenarnya terserah ya. Kita akan coba praktikkan saja langsung. Sekarang kita sudah berada di aplikasi tutorial Y. Kita coba buka terminal.
new terminal. Nah, kita bisa menggunakan terminal ini atau terminal menggunakan CMD itu boleh juga. Sama saja sebenarnya, karena VS Code sudah memiliki terminal, jadi saya menggunakan ini saja. Teman-teman bisa langsung saja menuju ke htdoc dan aplikasinya. Oke, kita lihat lagi. Migrate create news table. Kita salin. Di sini karena kita menggunakan sum, exam pp, kita harus menambahkan php dulu di depannya. Baru kita paste yang tadi. php migrate create news table. Oke, tabel yang kita buat namanya yaitu berkas pegawai. Jadi ini kita ganti menjadi berkas pegawai. Nah, seperti ini ya. Kita enter. Di sini akan ada pertanyaan. Kita jawab yes. Enter. Nah, sukses. Ketika kita membuat ini akan terbuat migrasi baru. Kita lihat di sini ada folder baru namanya migration. Di dalamnya ada terbuat juga file baru. Isinya create berkas pegawai table. Nah, kita lihat di sini ada save up, ada save down. Save up ini untuk menambahkan, misalnya kita tambah tabel baru atau menambah kolom baru boleh juga, atau tambah indeks, tambah foreign key dan segala macam, kita akan simpan di save up ini. Sementara sebaliknya, kalau kita ingin hapus tabel, hapus kolom dan lain sebagainya, kita bisa simpan pada save down ini. Oke, kita kembali ke dokumentasi tadi. Ada kelas create news table. Tadi karena kita membuat berkas pegawai berarti create berkas pegawai. Di sini isinya create tabel berkas pegawai. Ini adalah nama tabel yang nanti akan kita buat. Di sini ada ID dijadikan primary key. Kalau teman-teman ganti ini menjadi ID underscore berkas pegawai juga bisa. Atau ID saja bisa juga. Di sini akan saya praktekkan ID berkas pegawai. Oke, kita lihat lagi yang tadi. Oke, kita coba scroll ke bawah. Ini adalah tata cara penulisan untuk migrasi database. Namun kalau kita scroll lagi ke bawah, nah ini dijelaskan bahwa semenjak versi 2.0.6 kita bisa menggunakan codingan yang seperti ini. ID this primary key. Nah, kalau this primary key ini defaultnya nanti akan integer ya. Selanjutnya di sini ada title, di string. String ini adalah varchar. Konten ini tipe datanya teks. Kita bisa juga nambah untuk date, boolean dan lain sebagainya. Tergantung dengan tipe data yang ingin kita tambah. Oke, sekarang akan saya praktekkan di sini. Kita koma. Selanjutnya ada ID pegawai. Karena nanti ini akan kita relasikan dengan tabel pegawai. Di sini menggunakan integer. Nah, penulisannya seperti ini ya, koma lagi, enter. Berkas pegawai ini bisa jadi KTP, KK, NPWP dan lain sebagainya ya. Jadi di sini saya tambahkan jenis identitas atau jenis dokumen boleh juga. Di sini saya akan menggunakan varchar. This string. Kalau kita buat not null, kita bisa tambah panah not null. Bisa kita tambahkan seperti ini. Kalau kita ingin jenis identitas itu harus diisi. Gitu juga nih bagian ID pegawai. Kalau ingin tambah not null bisa juga. Panah not null. Di sini jenis identitas karena ini menggunakan string, nantinya akan jadi varchar ya. Kita harus menambahkan lengthnya di sini. Jenis identitas karena tidak terlalu panjang, jadi saya tambahkan saja di sini 30. Ini terserah ya teman-teman, boleh ganti 120, 60 terserah. Oke, di sini selanjutnya nomor identitas kita copy saja ya yang bagian atas ini. Nomor identitas ini nanti isinya adalah seperti kalau KTP, isinya adalah nomor KTP. Kalau KK isinya adalah nomor KK dan lain sebagainya. No identitas. Nah, di string 30.
Kalau kita tambah jadi 50 boleh juga. Oke. Selanjutnya kita tambahkan tanggal akhir valid. Nah, di sini kita menggunakan date ya. Mungkin ada berkas pegawai tersebut yang ada akhir validnya. Nah, karena ini tanggal, jadi kita menggunakan date. Tidak harus diisi, saya tidak menambahkan not null di sini. Kenapa? Karena bisa jadi identitas itu dipakai seumur hidup, jadi tidak ada akhir validnya. Oke, kita save. Sampai di sini sebenarnya udah bisa kita jalankan. Tetapi karena tadi saya menambahkan ID pegawai, kita bisa saja langsung direlasikan saja di sini bisa juga. Kita lihat lagi dokumentasi tadi. Oke, kita coba scroll ke bawah. Nah, ini contoh create tabel ya. Lumayan panjang di sini. Contoh-contohnya teman-teman bisa baca saja ya. Oke. Nah, di sini ada this add foreign key. Kita bisa pakai ini untuk menambah foreign key untuk tabel. Di sini juga ada ya untuk create index. Jadi sebenarnya teman-teman bisa buat langsung indeksnya. Oke, yang saya pakai di sini adalah foreign key saja, kita copy. Nah, kita pastekan di save up tadi. Kita enter saja di sini, paste di sini. This add foreign key. Kalau kita perhatikan pada database, di sini sama dengan tampilan yang ini. Pegawai. Nah, kita coba struktur. Di sini kita coba tampilkan hubungan. Nah, ini nama dari foreign key-nya. Di sini kolomnya, ID apa yang berrelasi dengan database apa, tabel apa, dan kolomnya apa. Begitu juga di bagian codingan kita tadi. Di sini adalah nama dari foreign key-nya. Kita bisa tambah di sini berkas pegawai dengan pegawai. ID pegawai. Contohnya seperti ini ya. Ini kalau terlalu panjang teman-teman bisa persingkat saja boleh. Di sini adalah nama tabel yang pertama yaitu berkas pegawai. Di sini di bawahnya ID yang berrelasi. Tadi kita membuat ID pegawai, berarti di sini juga ID pegawai. Oke, selanjutnya dia berrelasi kemana? Berrelasi ke tabel pegawai. Di pegawai, namanya yaitu ID pegawai juga. Di tabel itu nama ID-nya juga ID pegawai. Oke, kita paste saja di sini. Kita sudah buat foreign key ID pegawai pada tabel berkas pegawai dengan ID pegawai pada pegawai. Gitu ya bacanya. Kita save. Sekarang saya akan mencontohkan dua ini saja dulu. Teman-teman bisa ya mempraktekkan nanti bagaimana cara menambah indeks. Teman-teman bisa ikuti saja ini. Atau bagaimana cara untuk hapus. Hapus foreign key. Nah, ini simpannya di bagian down. Drop index ini untuk menghapus indeks ya. Atau drop tabel ini untuk menghapuskan tabel itu sendiri. Kita coba scroll lagi ke bawah. Di sini juga ada penambahan kolom. Nama kolomnya apa, pada tabel apa, tipe datanya apa. Untuk drop kolom bisa juga di sini, jadi lumayan lengkap ya. Ini juga ada add junction tabel, teman-teman bisa baca saja ya. Kita masuk ke bagian implementasi. Nah, di sini apply ymigrate. Nah, kita bisa menggunakan ymigrate ini. Kita bisa coba lagi di sini, new terminal. Jangan lupa menambahkan PHP di awalnya, baru ymigrate. Oke, sebelum kita mempraktekkan ini, saya ingatkan lagi. Di sini, di database kita hanya ada 3 tabel. Nanti ketika sudah kita run PHP ymigrate tadi, maka akan terbuat 2 tabel baru. Yang pertama itu migration. Nah, migration ini mencatat apa-apa saja yang kita migrasi ya. Selanjutnya tabel berkas pegawai. Jadi ada migration, ada berkas pegawai. Muncul tabel migrasi ini karena pertama kali ya kita mencobanya. Nanti kalau kita sudah membuat tabel yang kedua, maka yang terbuat hanya tabel itu saja.
Tabel migration hanya mencatat apa-apa saja yang dimigrasi. Oke, kita coba jalankan dulu. Kita enter. Lihat di sini, total 1 new migration. Terbuat tabel baru namanya migrate. Nah, kita coba cek ke tabel apakah betul. Nah, betul ya. Terbuat tabel baru namanya migration. Oke, kita lihat lagi di sini ada lanjutannya, apply the above migration. Betul? Nah, ya, kita akan menjalankan yes. Kita bisa menggunakan yes seperti ini atau y saja boleh juga. Nah, barulah terbuat tabel baru namanya berkas pegawai. Kita cek lagi. Kita refresh. Barulah terbuat tabel baru namanya berkas pegawai. Isinya ada ID berkas pegawai. Kita lihat strukturnya. Apakah betul tipe datanya seperti yang kita buat tadi? Ada ID, tipe datanya itu integer. ID pegawai juga integer. Di sini ada jenis identitas. Kita tadi menambahkan varchar 30, string 30 ya di sini. String 30. Nah, di sini nomor identitas juga. Tanggal akhir valid kita menggunakan date. Betul ya? Kita lihat relasinya apakah sudah terbuat tadi? Nah, betul ya, sudah terbuat nama relasinya, nama foreign key-nya, FK berkas pegawai, ID pegawai. Teman-teman bisa juga ya lihat di bagian sini, desainer. Nah, di sini juga terbuat. Ada pegawai, ada tabel baru namanya berkas pegawai. Nah, ini. Oke. Selamat, sekarang teman-teman sudah berhasil membuat tabel dan foreign key baru menggunakan Y-Migration. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.